Kasih juga Kang Betang Teh Lea. Semoga podcast ini bisa berjalan selanjutnya ya. Biar aktivis mahasiswa, pemikiran mahasiswa bisa dituangkan di sini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada dan masih menjaga protokol kesehatannya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya, rekan-rekan saya, Kang Abila sama Teh Dea nih udah mau membuat video. Tentunya ya dari kita semuanya ingin sekali mendapatkan atau merasakan udara yang segar, udara yang sehat, udara yang bersih dimanapun, kapanpun kita berada. Akan tetapi sangat disayangkan pada faktanya kita malah sering merasakan polusi udara yang dimana polusi udara itu membuat kita tidak nyaman ketika berada di tempat tersebut. Nah, untuk itu pasti kan muncul pertanyaan di mana pertanyaannya dari mana sumber polusi udara itu berasal, kemudian dampak dari polusi udara itu seperti apa, kemudian solusi apa yang tepat untuk polusi udara ini gitu. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai pencemaran udara atau polusi udara. Nah, untuk mengawali video ini, alangkah baiknya teman-teman ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Asik. Nah, saya awali, perkenalkan, nama saya Bentang Abdan Syakuron. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat tingkat 3. Dan silakan perkenalkan diri. Yang dari saya dulu ya. Hah? Dari saya dulu gitu ya. Silakan. Terima kasih Mas Ben, pembukaan yang sangat menarik juga ya dari Pak Bentang gitu. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah, mahasiswa Kesehatan Masyarakat di tingkat 3. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat di tingkat 3. Nah, baik ya. Agak tegang gini ya. Tegang gini ya. Tegang lah. Baik, untuk mengawali topik, sebelum ke topik, aku pengen cerita nih guys. Cerita pengalaman tentang polusi udara. Pengalaman sendiri kemarin tuh perjalanan pulang dari Bandung ke Cianjur, yang dimana pas itu di daerah Padalarang kan naik motor tuh ya. Terus keadaannya tuh siang, macet. Nah, yang dimana di sana tuh polusi udara benar-benar kerasa banget gitu. Yang dimana bikin mata perih, terus sesak napas, dan lain-lain lah. Nah, sampai kemarin itu ada artikel dari kasus expressjabar.com yang berjudul transportasi menjadi salah satu sumber pencemaran udara di Bandung. Nah, sampai diangkat tuh kasusnya, sebuah artikel. Nah, bener banget tuh. Tapi selain transportasi,
Yang menjadi sumber pencemaran udara masih ada juga lain ya, padahal asap rokok tuh berdampak banget bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Benar. Kemudian ada juga sumber pencemaran dari asap pabrik yang dibuang melalui cerobong asap. Sehingga pabrik itu menjadi penyumbang terbesar gas karbon di udara yang menyebabkan pencemaran udara. Terus ada satu lagi nih yang sering banget masyarakat kita sepelein, yaitu sumber pencemaran dari limbah rumah tangga. Seperti contohnya tuh kegiatan membakar sampah. Masyarakat kan sering banget ya, nyepelein kegiatan pembakaran sampah tersebut. Padahal kegiatan membakar sampah tuh sangat berbahaya dan berdampak juga. Apalagi kalau kandungan bahan kimia tersebut tuh terhirup sama orang-orang di sekitar. Itu tuh berbahaya banget bagi kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan juga. Kalau menurut kalian gimana nih? Nah, tadi ini ngomong-ngomong soal dampak dari polusi udara. Nah, teman-teman tahu gak nih, kalau misalnya dari dampak polusi udara ini ada dua, ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Nah, pasti yang kita tahu ya kalau misalnya dampak negatif tuh membuat polusi udara tuh membuat kita sesak napas atau gangguan pernapasan yang dimana bisa mengakibatkan penyakit ISPA, terus asma, terus kanker paru-paru, terus masih banyak lagi. Terus itu kan dampak negatif bagi manusia gitu ya. Terus kalau misalnya dampak negatif buat lingkungan itu polusi udara tuh misalnya yang kita tahu tuh ada yang namanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu menyebabkan polusi udara juga, yang dimana itu bisa menghancurkan lapisan ozon. Nah, itu tuh bagi lingkungan. Nah, yang menariknya dari polusi udara ini ada dampak positifnya. Nah, apa tuh dampak positifnya? Jadi dampak positif dari polusi udara yaitu kita tuh jadi merasakan gitu dari polusi udara ini, kita jadi sadar dan kita jadi harus berpikir nih harus bagaimana solusi yang harus kita berikan dari dampak polusi udara ini gitu. Itu sih ketika izin masuk ya teman-teman. Saya setuju gitu ketika dampak positifnya tuh sesudah terjadi pencemarannya gitu. Jadi terasalah kepada diri kita. Jadi ngomong-ngomong soal solusi pencemaran udara, aku punya beberapa langkah sih gitu ya, yang sederhana gitu untuk mengurangi polusi udara yang jadi permasalahan gitu ya. Mungkin yang pertama tuh kita beralih dari kendaraan pribadi ke fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau transportasi umum. Karena dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum itu dapat mengurangi tentunya ya pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan. Kan sekarang dari tiap satu keluarga bisa mempunyai 2-4 kendaraan kan. Jadi itu memang satu keluarga bisa menghamburkan berapa polusi udara gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa bepergian dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, karena cara yang mudah gitu ya. Bila kita ingin bepergian, sehat juga gitu ya. Apalagi dengan jaraknya yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak membakar sampah gitu ya. Tidak membakar sampah rumah tangga. Karena hasil dari pembakaran sampah ini gitu, baik rumah tangga ataupun yang lainnya, berbahaya bagi kesehatan tubuh gitu, karena mengandung zat-zat yang memang beracun gitu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ada menghentikan kebiasaan merokok nih. Karena ini sangat bermanfaat juga untuk mengurangi polusi udara gitu. Sekarang kan yang saya tahu itu perokok di Indonesia khususnya gitu ya, sangat banyak lah gitu ya. Jadi dari remaja sampai tua juga pada merokok. Jadi
tidak terasa satu orang merokok, tetapi bila dikumpulkan berjuta-juta orang yang merokok ya jadi asap gitu ya, jadi polusi gitu ke udara. Nah, ini juga bisa menyebabkan selain polusi udara itu menyebabkan kerugian kesehatan di dalam diri kita sendiri, khususnya seperti penyakit jantung gitu ya, kanker, bronkitis dan lain sebagainya. Nah, solusi yang kelima itu membatasi pemakaian listrik. Karena pemakaian listrik ini mengurangi emisi gitu ya, emisi pembangkit listrik yang dapat menyebabkan polusi udara. Seperti ada pembangkit listrik yang menggunakan tenaga batu bara gitu ya, tenaga uap. Jadi si uapnya itu keluarnya memang menyebabkan polusi udara, tapi di beberapa perusahaan juga sudah diuji lah gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, solusi yang terakhir itu memelihara lebih banyak tanaman atau kita reboisasi gitu ya. Bisa, karena tujuannya apa gitu. Tanaman itu kan menghasilkan oksigen dan menarik karbon dioksida. Ketika banyak pohon, ketika banyak tumbuhan, tanaman, dimanapun gitu ya, sudah teduh gitu, oksigen banyak dan karbon dioksida bisa diserap gitu. Itu solusi sih yang bisa saya sampaikan gitu kepada teman-teman. Seru sih, karena kalau saya ngebahas tentang polusi udara tuh asli seru sih. Kan kita udah pasti tadi dari awal, dari sumbernya dari mana aja, terus tadi dampaknya gimana aja sih polusi udara tuh bagi manusia, bagi lingkungan. Terus tadi juga udah sampaikan ya solusi jadi tips-tips lah, solusi biar polusi udara itu bisa diminimalisir gitulah. Nah, baik, semoga dari video ini semoga materi yang telah disampaikan dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadikan kita semakin antusias dalam mengaplikasikan solusi-solusi ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita juga berperan aktif dalam pencegahan polusi udara. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, Kamila, Dea. Semoga podcast ini bisa berjalan selanjutnya ya, biar aktivis masyarakat, aktivis mahasiswa, pemikiran mahasiswa bisa dituangkan di sini. Mantap. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Bentang dan saya Abdillah dan saya Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.